Ini rata-rata peserta kita dari mana Pak Yosep? Masih mute Pak Yosep. DUNP agak banyak Pak Dri. Iya. Kemudian dari UHAMKA, ya Ibu ya, Ibu Imas dari UHAMKA. Labelnya tolong dipasang Bapak Ibu kembali seperti biasa, seperti yang tadi. Boleh bisa kecek oleh instruktur kita. Peserta kita 25, Pak Adri. Ya, oke. Ini Pak Zadrian peserta ini. Iya kayaknya. Kelupaan dia ngambil pekerti kayaknya. Karena tidak syarat. Karena sudah jadi syarat. Ya Pak Zadrian ya. Hadir Pak. Ya, karena pekerti dahulu tidak syarat, nggak ikut. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom meeting dalam rangka untuk melanjutkan kegiatan tentang pengenalan sistem pembelajaran pekerti yang akan Bapak Ibu ikuti selama kegiatan pekerti ini berlangsung, mulai dari proses Bapak Ibu melakukan registrasi hingga nanti sampai kepada tahapan validasi sertifikat dan kemudian aktivitas pembelajaran seperti apa. Dan sebelumnya Pak dan Ibu, ini saya mohon maaf karena mestinya jadwal ini pagi tadi ya. Tapi karena tadi pagi itu cukup banyak kegiatan-kegiatan meeting sehingga kemudian terkait dengan Kampus Merdeka Fair dan baru siang ini saya bisa bergabung bersama Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin saya melakukan share screen ya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini nantinya bermanfaat untuk kita semua. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan pekerti dan berbagai jenis training lainnya itu dikelola di UNP secara terpusat melalui Pusdiklat atau Pusat Pendidikan dan Latihan LP3M UNP yang merupakan salah satu pusat yang memang diberi mandatori khusus untuk menangani pelatihan-pelatihan yang tidak hanya untuk internal UNP tapi juga eksternal UNP. Dan salah satu jenis pelatihan yang kita laksanakan itu adalah pelatihan pekerti ini. Alamat web untuk Pusdiklat LP3M itu sendiri bisa Bapak Ibu akses di alamat pusdiklat.lp3m.unp.ac.id. Nah, Bapak dan Ibu, di samping menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang bersifat akademik seperti pekerti ini, serta Pusdiklat juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang bersifat sertifikasi profesional. Dan apa saja jenis kegiatan yang dilaksanakan itu bisa Bapak Ibu lihat di menu e-training yang disediakan di Pusdiklat LP3M. Nah, halaman ini merupakan halaman awal yang Bapak Ibu gunakan untuk melakukan registrasi ke sistem training yang dilaksanakan oleh Pusdiklat LP3M. Nah, seperti biasa, Bapak dan Ibu akan diawali dengan proses registrasi, nanti Bapak Ibu membuat akun, setelah itu baru Bapak Ibu login ke sistem dan memilih jenis training yang akan diikuti. Halaman utama dari sistem e-training ini sangat simpel, hanya berupa sebuah halaman landing page ya untuk verifikasi sertifikat. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena kita di Pusdiklat LP3M itu menerbitkan sertifikat tidak lagi dalam bentuk fisik tercetak, tapi dalam bentuk sertifikat elektronik ya. Sehingga ketika sertifikat Bapak Ibu itu akan digunakan untuk berbagai kebutuhan kepangkatan, karir dan lain sebagainya, maka mungkin saja bisa jadi ada pihak yang berkepentingan ingin memastikan bahwa sertifikat yang Bapak Ibu miliki itu bukan hasil dari modifikasi, bukan hasil dari editing Photoshop dan sebagainya. Maka kemudian jendela ini bisa digunakan untuk itu. Saya ingin mencontohkan salah satu sertifikat dengan nomor 0110 misalnya.
UN 3514 PP 2021. Ya, ini diberikan oleh Pusdiklat LP3M ini untuk siapa gitu. Maka kita bisa lakukan pencarian data, ya. Lalu kemudian kita akan bisa tahu bahwa sertifikat ini valid diberikan kepada Saudara Abdurrahman STMT. Beliau berasal dari Universitas Pamulang, mengikuti kegiatan Pekerti Angkatan 5 kelas B tahun 2021, yang mana kegiatannya dimulai dari tanggal 25 Mei sampai 25 Juni 2021. Dan lalu kemudian tanggal sertifikatnya itu terbit pada tanggal 28 Juni. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini, UNP adalah salah satu-satunya perguruan tinggi penyelenggara program Pekerti ini yang melaksanakan kegiatan itu selama 1 bulan penuh. Kalau instansi-instansi lain mungkin hanya seminggu, 2 minggu, 10 hari paling lama gitu ya. Karena kita menggunakan metode applied ya, artinya materi yang diterima oleh peserta itu langsung diaplikasikan melalui profesi dosen ya, gitu. Maka kemudian Bapak dan Ibu, apabila Bapak Ibu bisa menuntaskan kegiatan ini selama 1 bulan, maka nanti 3 hari setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus, sertifikatnya udah bisa diunduh seperti ini. Jadi kalau hari ini kegiatan itu kita mulai pada tanggal 5 Oktober, maka tugas akhir Bapak dan Ibu nanti harus selesai penilaiannya itu pada tanggal 5 November. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk bisa Bapak Ibu melakukan aktivitas seperti ini, kan udah dilakukan secara pribadi kemarin ya. Mungkin ada juga yang mendaftar tidak melalui sistem. Maka pengalaman ini akan kami share untuk Bapak Ibu bisa juga membaginya kepada teman-teman di instansinya masing-masing yang barangkali masih membutuhkan kegiatan pelatihan Pekerti ini. Langkah awal adalah Bapak dan Ibu melakukan register, lalu kemudian mengisi semua data form isian untuk diregister ini, sampai dengan login information-nya, username-nya apa, password-nya apa, lalu kemudian password dimasukkan kembali. Untuk memastikan bahwa password yang Bapak Ibu masukkan itu adalah password yang memang Bapak Ibu sadari mengentrikannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apabila Bapak dan Ibu sudah melengkapi formulir pendaftaran ini sampai ke akun, maka kemudian Bapak Ibu bisa mencek di email Bapak Ibu tentang status registrasi Bapak Ibu ini melalui sistem e-training Pusdiklat LP3M. Nah, maka kemudian Bapak dan Ibu selanjutnya Bapak Ibu bisa login dengan mengklik tombol login, lalu kemudian masukkan username dan password yang digunakan tadi. Sebagai contoh misalnya saya mendaftar dengan nama Muhammad Adri misalnya. Lalu saya login, setelah itu saya tinggal melihat berikutnya. Di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu ya, status dashboard saya sudah aktif. Maka kemudian saya tinggal klik nama saya. Setelah itu saya bisa melihat apa saja kegiatan yang training yang tersedia. Nah, di sini saya bisa melihat daftar kegiatan yang ada di LP3M. Nah, kebetulan ini untuk gelombang baru belum nampak ya jenis kegiatannya, tapi di kegiatan saya itu nanti bisa kita lihat. Nah, ini adalah contoh-contoh latihan yang saya gunakan pada saat melatih dari peserta-peserta angkatan sebelumnya, sehingga kemudian Bapak dan Ibu bisa mengetahui kegiatan apa saja yang Bapak Ibu sudah register. Lalu berikutnya ada menu profile menjelaskan profil Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu untuk sistem di registrasi e-trainingnya. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu, untuk kegiatan pelatihannya sendiri nanti ini dilakukan fully daring. Ya, full daring, tapi kita menggunakan pendekatannya adalah blended learning. Apa yang kita blendedkan yaitu antara tatap muka langsung dengan tatap muka tak langsung online. Jadi nanti akan ada synchronous online session dan akan ada asynchronous online session. Di synchronous online session seperti yang kita lakukan sekarang.
baik instruktur maupun peserta itu sama-sama online dalam satu waktu yang sama menggunakan fasilitas Zoom meeting. Sedangkan asinkronus online system itu Bapak Ibu nanti mengakses semua materi, menyelesaikan tugas-tugas, menguploadnya kembali melalui fasilitas LMS virtual class yang disediakan. Nah, seperti apa kegiatan itu akan Bapak Ibu lakukan? Maka pertama Bapak dan Ibu kita klik terlebih dahulu virtual class-nya. Maka sekarang Bapak dan Ibu itu sudah berada di halaman virtual class masing-masing. Maka kemudian kita lihat Bapak Ibu sekarang berada di Pekerti angkatan ke-12 tahun 2022, kita klik. Maka di jendela ini Bapak dan Ibu itu sudah tersedia kurang lebih 14 materi pelatihan yang akan Bapak Ibu pelajari selama 2 minggu ini. Jadi kegiatan kita selama 1 bulan itu Bapak dan Ibu kurang lebih dari hari pertama hingga hari ke-10 itu kita lakukan dalam bentuk virtual Zoom meeting. Pertemuannya secara sinkron, peserta dan instruktur sama-sama online dalam satu waktu yang sama. Sedangkan berikutnya itu dilakukan secara asinkronus, yaitu aktivitasnya adalah para peserta menyelesaikan tugas-tugas rekonstruksi mata kuliah, dan itu dilakukan untuk 2 pekan berikutnya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih jauh apa saja tugas-tugas rekonstruksi yang harus dilakukan. Pada bagian halaman awal ini berisi informasi terkait dengan kegiatan pekerti UNP, seperti panduan, kemudian overview pelaksanaan pekerti, serta absensi peserta. Nah, untuk absensi ini Bapak dan Ibu, selama kegiatan sinkronus dengan Zoom meeting, walaupun kita perkuliahnya dengan Zoom meeting, tapi Bapak Ibu masing-masing harus tetap mengisi absensi melalui presensi harian ini. Ya, dengan mengklik tombol presensi harian peserta, lalu kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mengisi session absensinya. Saya ingin mencek terlebih dahulu. Oke, kebetulan ini masih kosong. Berarti untuk hari ini Bapak Ibu belum ada mengisi absensi. Maka sekarang saya akan mencoba menambahkan satu session absensi kita mulai dari tanggal 5 Oktober hari ini. Biasanya Bapak dan Ibu kesempatan absensi itu diberikan adalah dari jam 8 pagi sampai kemudian jam 9 jam 8.30 menit. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian kita buat repeat ya. Ini setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gimana Pak Yosep? Sabtu tidak, Pak Adli. Tidak ada ya, jadi hanya sampai hari Jumat. Jadi ini kita laksanakan kalau mulai hari ini tanggal 5, kita anggap sampai tanggal 19 misalnya 14 hari. Jadi ini kita setting sampai 14 Oktober, memungkinkan bagi peserta untuk merekod absensinya sendiri, kita okekan, lalu kita add. Nah, Bapak dan Ibu mulai hari ini tanggal 5 Oktober, Bapak Ibu udah bisa mengisi absen, cuman saja absensinya kan dimulai dari jam 8. Khusus untuk hari ini, maka kemudian saya ubah menjadi dari jam 8 pagi sampai jam 15. Ya, 15.30 nggak apa-apa lah. Jangan lupa nanti Bapak dan Ibu untuk mengisi absensinya agar kehadiran Bapak Ibu secara daring itu terekam di LMS. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, materi pertama yang akan Bapak Ibu terima nanti adalah terkait dengan setelah melakukan presensi, Bapak Ibu akan diberikan alokasi untuk pretest, di mana pretest ini diberikan kepada peserta dalam rangka untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta terhadap pembelajaran di perguruan tinggi. Dan hasil pretest ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan dan ketidaklulusan Bapak dan Ibu. Gunanya hanya untuk sekedar mendata, ya. Kecuali kalau post test nanti baru digunakan.
Nah, setelah pretest kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengenalan sistem e-training. Nah, di dalam hal ini, pengenalan sistem e-training, strategi peningkatan kualitas perguruan tinggi, itu materi yang pertama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, namun karena tadi pagi ada kuliah umum dengan Bapak Wakil Menteri, maka kemudian kemungkinan akan direschedule sesuai dengan alokasi waktu yang dimiliki oleh Pak Rektor. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan, ini sebenarnya bukan materi, tapi adalah semacam introduction, pengenalan sistem e-training pekerti AA, dan ini tengah berlangsung saat ini. Setelah itu, selanjutnya Bapak Ibu akan masuk kepada materi tentang praktik pembelajaran e-learning yang nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Noprion. Bagaimana Bapak dan Ibu di dalam kegiatan ini akan kita sediakan satu kelas ya yang bisa Bapak Ibu akses nantinya dengan namanya adalah latihan e-learning angkatan 12, pekerti angkatan 12. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian setelah itu dilanjutkan dengan materi teorinya tentang LMS dan e-learning itu yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hansi Effendi. Dan kemudian setelah itu Bapak dan Ibu mulai kita kepada kenapa materi e-learning ini diberikan awal, karena Bapak dan Ibu ini termasuk ke dalam aspek kekinian sistem pembelajaran yang kita gunakan. Sehingga harapannya Bapak dan Ibu nanti akan bisa migrasi ke dalam model-model pembelajaran daring, walaupun nanti dengan pendekatan blended misalnya. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada tugas-tugas pokok kita sebagai dosen di perguruan tinggi. Materi yang berkaitan dengan itu adalah terkait dengan analisis learning outcome. Nah, di dalam analisis learning outcome ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Profesor Yeni Rozimela, PhD. Dalam materinya nanti Ibu Yeni akan menjelaskan bagaimana strategi kita ketika mendapatkan mandatori untuk mengajar sebuah mata kuliah, maka bagaimana cara kita mendefinisikan learning outcome-nya. Kalau selama ini barangkali kita menggunakan pendekatan terbalik, ya. Kenapa saya bilang terbalik? Sering kali kita dosen menyusun materi perkuliahan itu justru diawali dengan menyusun struktur materi dulu, baru nanti dari struktur didefinisikan learning outcome-nya. Padahal harusnya yang ditetapkan itu adalah CPMK dulu, capaian pembelajaran mata kuliah. Apa sih kompetensi yang ingin dicapai di aspek di dalam mata kuliah ini? Maka nanti strategi dalam menyusun capaian mata kuliah ini atau learning outcome ini nanti akan dipaparkan oleh Bu Yeni. Dan setiap materi itu Bapak dan Ibu sudah disertai dengan resources belajarnya, baik dalam bentuk slide presentasi, ada juga yang dalam bentuk modul dan lain sebagainya. Dan materi supporting material itu sudah bisa Bapak Ibu download kapanpun semenjak Bapak Ibu memiliki akun dan terdaftar di kelas ini. Gunanya apa? Gunanya agar Bapak dan Ibu sebelum masuk ke materi sudah memiliki prior knowledge atau pengetahuan awal terkait materi dengan membaca materi yang disediakan. Setelah Bapak Ibu memahami bagaimana cara melakukan analisis, maka kemudian kita masuk kepada aspek-aspek teori belajar. Ya, karena teori belajar bagi mahasiswa dan siswa itu akan berbeda. Maka nanti materi ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Jamaris MPD, teori belajar andragogi dan motivasi. Ya, karena mahasiswa kita bukan mahasiswa anak usia sekolah menengah lagi, tapi sudah masuk dalam kategori usia orang dewasa. Maka pembelajaran orang dewasa itu seperti apa nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor Jamaris. Dan setiap bahagian materi ini nanti akan disertai juga dengan tugas-tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Jadi pemaparan materi mungkin Bapak Ibu terima, tapi tidak hanya Bapak dan Ibu jangan hanya sekedar mengikuti kegiatan Zoom-nya. Karena setiap materi itu nanti disertai dengan penugasan dan penugasan itu adanya di virtual class. Sehingga jangan sampai nanti Bapak Ibu menjadi tertinggal informasi terkait dengan tugas ini. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu
materi dilanjutkan dengan bagaimana cara kita merencanakan sebuah penyelenggaraan pembelajaran atau desain instruksional. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Agus Irianto, dan lalu kemudian pemaparannya, implementasinya nanti adalah dalam bentuk penyusunan sebuah RPS. Ya. Kemudian setelah itu kita mulai masuk kepada upaya-upaya inovatif yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk bagaimana kelas yang kita kelola itu menjadi kelas yang aktif misalnya. Maka kemudian materi itu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Darmansa, STMPD, yaitu yang berkaitan dengan model pembelajaran inovatif. Sudah ada resources yang disediakan di sana dan e-book pendukungnya, serta ada penugasan. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu dilanjutkan dengan implementasinya. Nah, implementasinya adalah dengan mengembangkan media pembelajaran berbasis IT, dan Pak Darmansah itu biasanya mengarahkan kepada pengembangan electronic book. Ya, nanti Bapak dan Ibu akan disajikan dan disimulasikan cara membuat sebuah electronic book dengan menggunakan perangkat lunak sigil misalnya. Ya. Dan kalau ini Bapak dan Ibu ikuti dengan baik, maka nanti juga akan ada penugasan minimal adalah untuk satu topik bahasan Bapak Ibu menghasilkan sebuah e-book interaktif. Setelah itu, bagaimana sebuah modul ajar itu sebaiknya? Maka nanti akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Anda Asmar Yulasri, PhD. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Seringkali kadangkala kita menyusun modul pembelajaran itu justru tidak dibaca oleh mahasiswa. Ya, tidak menarik bagi mahasiswa, full text dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita mendesain sebuah bahan ajar atau modul ajar yang menarik bagi mahasiswa, ya, yang readability-nya bagus misalnya, ya. Maka nanti akan diuraikan oleh Ibu Profesor Asmar Yulastri. Dan setelah itu Bapak dan Ibu, baru kita masuk kepada aspek keterampilan mengajarnya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Bahwa sampai materi penyusunan bahan ajar dan modul ini, kita sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Sudah ada modulnya, sudah ada medianya, sudah ada RPS-nya, sudah ada learning outcome. Maka selanjutnya kita masuk kepada aksi. Aksinya yaitu apa? Adalah bagaimana kita melatih keterampilan dasar mengajar atau micro teaching. Ya, keterampilan dalam mengelola kelas, keterampilan dalam memberikan pertanyaan, keterampilan dalam mengaktifkan peran mahasiswa di dalam kelas dan lain sebagainya. Maka itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Andromeda MSI. Nah, ketika kita sudah melaksanakan proses pembelajaran Bapak dan Ibu, maka selanjutnya sejauh mana sih keberhasilan dari proses pembelajaran yang kita lakukan? Maka di dalam hal ini Bapak dan Ibu, nanti Bapak Ibu akan dipandu berkaitan dengan materi tentang evaluasi pembelajaran. Dan untuk evaluasi pembelajaran ini Bapak dan Ibu, ada dua materi. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan evaluasi proses, untuk melihat sejauh mana sih kualitas dan keberhasilan dari proses pembelajaran yang kita laksanakan. Nanti Bapak dan Ibu akan dipandu oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan. Dan selanjutnya, berikutnya adalah evaluasi hasil belajar. Yaitu Bapak Ibu akan dipandu oleh Bapak Dr. Khairani MPD. Nah, untuk evaluasi hasil belajar itu digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan para mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dengan kita. Maka kemudian di dalam hal ini akan dikupas lebih jauh oleh Bapak Dr. Khairani MPD. Maka dengan berakhirnya materi tentang evaluasi hasil belajar, selesai sudah semua rangkaian kegiatan pembelajaran sinkronus dengan Zoom meeting yang akan Bapak Ibu ikuti.
Maka tahapan selanjutnya Bapak dan Ibu akan mengikuti evaluasi akhir atau post-test. Nah, untuk post-test ini Bapak dan Ibu, teknis pelaksanaannya hampir sama dengan pretest. Ya, alokasi waktu Bapak Ibu diberikan 1 jam. Hanya saja yang membedakan kalau di pretest itu dibuka semenjak jam 9 pagi sampai jam 18 sore. Nanti Bapak dan Ibu silakan pilih alokasi waktu terbaik untuk menyelesaikannya agar kemudian bisa memperoleh hasil maksimal. Sementara di post-test itu tidak dibuka di sepanjang waktu seperti di pretest, tapi disesuaikan dengan jadwal tesnya. Jadi kalau post-test itu dilaksanakan dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi, maka Bapak Ibu harus mengakses virtual class ini pada jam yang dimaksud. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu sudah melakukan post-test, maka nilai post-test ini termasuk ke dalam kelompok poin penilaian yang digunakan untuk menentukan kelulusan Bapak dan Ibu dengan persentase tertentu.